Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Putusan nomor 47, nomor 50, nomor 56, garis miring PU garis datar 16 24 Romawi, maksud kami 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 2. Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk permohonan nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, permohonan nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk PT Nasuha Yasinta Jaja Abadi dan Ahmad Barakwan memberi kuasa kepada Firman Adi Chandra dan kawan-kawan. Para pemohon nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 2. Tipa Wisya Tia Suma Roy Suryo Noto Diprojo dan Resmond Hashi Holland memberi kuasa kepada Repli Harun dan kawan-kawan. Untuk para pemohon nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 3. Ria Merianti, Samsul Jahidin dan Hapsari Indrawati memberi kuasa kepada Melti Wulandari dan kawan-kawan. Para pemohon nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Untuk permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 terdapat kontradiksi interminis dalam permohonan aku karena di satu sisi menguraikan penguatan dan perbaikan penyelenggaraan umroh secara mandiri agar setara dengan penyelenggaraan umroh melalui penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Namun di sisi lain memohon penghapusan umroh secara mandiri. Selain itu, rumusan petitum angka 3 menimbulkan ambiguitas karena menjadi tidak jelas sandaran mutatis mutandis dimaksud. Adapun berkenaan dengan petitum angka 5 dapat dinilai juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim dan tidak perlu karena yang dirumuskan dalam petitum dimaksud merupakan konsekuensi yuridis putusan Mahkamah yang bersifat erga omnes. Dengan rumusan yang demikian, Mahkamah tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pemohon. Terlebih hal tersebut diuraikan dalam posita permohonan para pemohon. Untuk permohonan nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6, Mahkamah tidak menemukan uraian pada bagian posida yang menjelaskan mengapa para pemohon memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis, sedangkan terhadap subjek hukum lain yang menjadi ruang lingkup dalam norma-norma aku tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan. Dengan demikian, penafsiran yang dimohonkan dalam petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 memang secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para pemohon. Padahal, jika norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan para pemohon, pemaknaannya akan berlaku secara umum atau erga omnes. Selain itu, tidak ada argumentasi terkait persoalan konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian yang menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis.
Di samping itu petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya menggunakan kata junto untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut Mahkamah, merupakan petitum selain tidak lazim juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, apakah para pemohon hendak menguji kedua norma yang dijuntukan tersebut? Bila mana demikian, yang dikehendaki para pemohon seharusnya dirumuskan dalam petitum tersendiri, sebagaimana halnya petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu petitum. Dalam konteks permohonan aku, model perumusan petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah untuk memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan para pemohon. Untuk permohonan nomor 56 garis data 24 Romawi garis miring 2026 bahwa setiap norma UU 2023 yang dimohonkan pengujian dirumuskan menjadi dua petitum. Pertama, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara kedua, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Namun demikian, kedua petitum tidak dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan kata atau di antara kedua petitum dimaksud. Dalam batas penerapan yang wajar, sekalipun menurut ketentuan hukum acara pengujian undang-undang dimungkinkan untuk membuat petitum lebih dari satu untuk norma yang sama, namun rumusan petitum tidak dirumuskan secara kumulatif. Dalam konteks permohonan aku, oleh karena petitum kedua untuk norma yang sama memiliki substansi yang tidak sama, seharusnya petitum dirumuskan secara alternatif dengan mencantumkan kata atau di antara kedua petitum dimaksud. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan-permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan aku, namun oleh karena permohonan-permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan nomor 47 garis miring PU garis data 24 Romawi garis miring 2026 nomor 50 garis miring PU garis data 24 Romawi garis miring 2026 dan nomor 56 garis miring PU garis data 23 Romawi 24 Romawi garis miring 2026 tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur Al-Sulsani, dan Adis Kadir, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 24, 25, dan 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 8:45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Supri Asari, Yunita Ramadhani, dan Triyono Edi Budiarto, kesemuanya sebagai panitera pengganti, serta dari oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.